Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Rifatul Mahmudah. Saya adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Amalia Balikpapan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 dengan program studi GKMI di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 2704025194. Hari ini pada tanggal 7 Oktober saya akan melaksanakan video pembelajaran mata pelajaran matematika dengan tema waktu dan durasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah hari ini hari yang cerah. Kita kembali berkumpul di kelas 2B untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, ya. Sebelum memulainya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Oke? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin temannya untuk baca doa. Ayo, maju ke depan ke sini. Ya, pimpin temannya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa di Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita sudah melaksanakan doa, sudah berdoa bersama. Supaya tambah fokus, kita ice breaking sebentar ya. Supaya tambah fokus, supaya jiwa raganya semuanya ada di dalam kelas. Oke? Dengarkan. Kalau ibu bilang tepuk 1, Halid, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya, tepuk 3, tidak bersuara, ya. Fokus. Oke, paham? paham. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sudah fokus ya. Daryl bunyi. Oke, kita ulang sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sudah fokus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad Reza, Aderal, Adinda, Hadir. Askia, Almaira, Anasya. Menambah rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah
Ibu akan menyampaikan tentang durasi dan waktu. Nah, ini ada kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Salah satunya adalah bangun pagi. Ya. Siapa yang di sini sholat subuh? Saya Nah, sholat subuh semua? sholat. Ada yang nggak sholat? Ya, salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah bangun pagi, sholat subuh, ya, beribadah, ya. Melaksanakan sholat subuh agar nanti bangun pagi bangunnya tidak terlambat dan ke sekolahnya tidak terburu-buru. Bagaimana caranya supaya tidak terburu-buru bangunnya ke sekolahnya? Tidurnya harus tepat waktu. Setelah sholat Isya sudah tidur. Nah, bagaimana caranya? Kita buatkan jadwal. Jadwalnya seperti apa, ya? Hari ini kita akan belajar membuat kegiatan tersebut supaya kita semangat ke sekolahnya, ya, supaya kita lebih disiplin lagi. Materi kita hari ini adalah mengenal waktu dan durasi. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Apa tujuan pembelajarannya, ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan waktu. Ya, yang pertama tujuannya adalah menyebutkan waktu dengan menggunakan durasi. Dengan menggunakan durasi. Nah, ya, tujuannya adalah yang pertama, menyebutkan waktu dengan menggunakan durasi. Tujuan yang kedua apa? Kita dapat menggunakan waktu dengan tepat. Ya, menggunakan waktu dengan tepat. Yang ketiga apa? Tujuannya kita mempelajari materi hari ini adalah kita bisa membuat jadwal sehari-hari. Nah, 3 tujuan ini yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Kenapa sih kita penting belajar tentang durasi dan waktu? Ibu ada satu video yang harus kalian tonton, yang nantinya kalian bisa dapat pelajaran dari menonton video tersebut, ya. Perhatikan, nih, sudah jam 10 malam, masih main game. Jam 12 malam, masih main game. Nah, gak lama, pagi. Belum, Mbak? Belum bangun. Nah, akhirnya apa? Kesiangan. Jam berapa sih? Apa terlambat? Nah, terlambat. Lah, kau kenapa bisa kena hukum kamu? Aku gara-gara berangkat telat juga, Jam. Mana-mana tuh kena naik hati lagi. Jadi diketawain deh. Sebenarnya kapok kali lah. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi.
juga sih. Kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi main game sampai malam-malam. Nih, gunakan waktu Anda sebaik mungkin. Ada yang bisa mengambil hikmah dari video tersebut? Ada yang mau menyampaikan? Kemal? Oke. Apa Kemal? Hikmahnya kita nonton video tersebut. Yang pertama. Pintar. Tidak boleh tidur sampai larut mah. Yang kedua apa lagi? Tidak boleh main game. Ya, karena itu bisa membuat kita candu. Ya. Kalau sudah main game, kita lupa untuk mau berhenti mainnya. Pasti mau main lagi, dan main lagi. Ya. Nah, materi kita hari ini adalah mengenal waktu dan durasi. Jam menunjukkan putaran penuh pada jarum pendek pada jam. Nih, Ibu contohkan. Jarum panjang ini, ya, ini ada jarum pendek ini, ya, ini disebut dengan jam, ya. Jarum pendek ini disebut dengan jam. Kemudian, menit. Nih, menit bagian kecilnya yang jarum panjang ini disebut menit, ya. Jarum pendek disebut jam, jarum panjang disebut dengan menit. Nah, di sini waktu, durasi satu mata pelajaran 30 menit, waktu istirahat di sekolah 30 menit. Bagaimana caranya? Angka 1 ini adalah 5 menit. 2, 10 menit. 3, 15 menit. 4, 20 menit. Ya. Cara menghitung menit itu adalah kelipatan 5. Oke? Ya. Jadi, jam itu ada 2 jenis. Ada jam analog dan ada jam digital. Siapa yang pakai jam hari ini? Sisil. Khalid. Ya. Coba Ibu lihat tinggi-tinggi angkat tangannya. Nah, ini disebut dengan jam digital. Kenapa jam digital? Karena dia langsung menunjukkan angkanya. Beda dengan jam analog. Kalau jam analog dia menunjukkan dengan jarum. Ya, beda. Nih, ini adalah jam analog. Ini adalah jam digital. Langsung menunjukkan angka. Oke? Nah, Ibu kasih contoh. Jam 3.15 menit. Dituliskan 3.15. Ini namanya jam 3:15. Jarum pendeknya di angka 3. Jarum panjangnya juga di angka 3. Ini namanya jam 3:15 ya. Nih. Kalau jam 4:30 bagaimana menulisnya? Berarti 04.30 ya. Seperti apa di jam analognya? Jam 4:30 seperti ini kalau di jam analog nih. Jam 4:30 atau setengah 5. Itu kan durasi atau lamanya waktu. Contoh ya. Ini rumusnya untuk mencari durasi ya. Waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. Ya. Berapa waktu mulainya, waktu selesainya? Kita baca soalnya contohnya. Dinda mulai belajar pukul 7. Mulai ya. Dan selesai pukul 8.30. Bagaimana cara mengerjakannya? Ingat rumusnya. Durasi adalah waktu selesai. Berapa waktu selesainya? 8.30. Dikurang dengan
Waktu Waktu mulai. mulai. Jam berapa waktu mulainya? 7. Pukul Pukul 7. Berarti ya, durasi Dinda belajar adalah 1 jam 30 menit ya. Ini adalah cara mengerjakannya. Oke? Yang kedua, menonton kartun dari pukul 16 sampai 16.30. Ingat, waktu selesai dikurangkan dengan waktu mulai. Maka dapatlah durasinya 30 menit. Seperti itu ya. Nah, ini contoh lainnya. Supaya anak ibu tambah paham ya, ibu mau memberikan kalian tugas ya. Untuk menambah pemahaman anak-anak ibu mengenai durasi waktu ya, ibu akan memberikan kalian kerja tugas kelompok ya. Kelompoknya akan ibu bagi 5 kelompok seperti duduk kalian seperti ini. Akan ibu bagikan kertas kerja, kalian diskusi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang di sini yang bersedia yang pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mulai memasak pukul 7 pagi dan selesai pukul 8 pagi. Berapa lama ibu memasak? Ibu memasak pukul 7 pagi dan selesai pukul 8 pagi. Durasi atau lama waktunya adalah 1 jam. Ayah berangkat ke kantor pukul 6 pagi tiba durasi atau lama waktunya adalah 30 menit. Dah selesai? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi itu adalah hasil dari presentasi kelompok pada hari ini. Yang mana kita bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, itu pasti ada maknanya, ada durasinya ya. Dan itu sangat penting, sangat berharga. Makanya kita perlu yang namanya mengatur waktu, ya. Sekarang Ibu tanya, kegiatan apa sih yang paling banyak memakan waktu, Nur? Kegiatan apa yang paling banyak memakan waktu? Apa? Tidur. Ah, benar. Kegiatan yang paling banyak memakan waktu adalah tidur. Malam aja ya, contoh kita tidur dari jam 8, bangunnya jam 5. Udah berapa jam? Nah, jadi kalau bisa, waktu di siang hari kita gunakan sebaik-baik mungkin ya. Bermain boleh, tapi ingat harus ada waktu belajar. Oke? Jadi, penting hari ini kita ketahui materi durasi dan waktu agar satu, kita menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, waktu yang kita gunakan tidak terbuang sia-sia. Pembelajaran hari ini sangatlah penting, sangatlah berharga untuk diri kita, ya. Yang pertama, untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, ya, agar kita bisa lebih bagus lagi mengatur waktu kita, ya, agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kita sudah tahu dari jam segini, dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10 kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Semua kita bisa manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita belajar mendisiplinkan diri kita, ya. Jadi anak-anak ibu yang di rumahnya
mau membuat ya jadwal kegiatan boleh. Agar apa? Supaya lebih disiplin lah lagi. Ada yang ingin tanyakan sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini? Ada yang ingin bertanya? Semua sudah paham? Ya. Setelah materi ini berakhir, Ibu minta kepada kalian agar bisa mengatur waktu lebih baik lagi, agar bisa belajar disiplin lebih baik lagi, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.